Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata Bandung untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Kita akan sama-sama belajar di pelajaran 5 yang mengambil judul Keraguan Menghambat Ketaatan. Kita akan sama-sama belajar dari Hakim-Hakim 6 ayat 11-24. Hakim-Hakim 6 ayat 11-24. Silakan Bapak Ibu membukanya. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Hakim-Hakim 6 ayat 11-24. Kita akan sama membacanya. Saya akan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacanya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang menggirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman, "Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu Tuhan berpaling dan berfirman padanya, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau?" Namun jawabnya kepadanya, "Maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah kaumku yang terkecil di antara suku Manase, dan aku ini termuda dalam rumah ayahku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi aku menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang-orang Midian seperti satu orang saja." Gideon menjawab padanya, "Jikalau aku mendapatkan kemurahan hatimu, berilah padaku tanda bahwa engkau menyertai dan berfirman padaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku padamu dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tetap di sini sampai engkau kembali." Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon terbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman padanya, "Ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkan di atas batu ini dan curahkan kuahnya." Demikianlah dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging roti itu. Muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Namun Tuhan berfirman padanya, "Sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, "Tuhan itu sumber damai sejahtera." Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kitab Yosua yang mengisahkan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, maka kitab Hakim-Hakim menjadi mata rantai utama sejarah di antara zaman Yosua dengan zaman raja-raja Israel. Periode zaman para hakim mulai sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Kitab ini memperoleh namanya dari berbagai tokoh yang secara berkala dibangkitkan Allah untuk memimpin dan membebaskan orang Israel setelah mereka mundur dan ditindas oleh bangsa-bangsa tetangga. Masa hakim-hakim ini diawali dengan kegagalan umatnya mempertahankan komitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan itu menimbulkan murka Tuhan. Akibatnya mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Selanjutnya bangsa Israel diserahkan ke tangan perampok dan kepada penguasa bangsa lain. Namun karena kasihnya Tuhan telah membangkitkan para hakim untuk memimpin bangsa Israel menjalani kehidupan. Para hakim berjumlah 13 dari kitab ini datang dari berbagai suku
dan berfungsi sebagai panglima perang dan pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat. Banyak yang pengaruhnya terbatas dari sukunya sendiri, sedangkan beberapa orang memimpin seluruh bangsa Israel. Dan hari ini kita belajar tentang Gideon. Bagaimana seorang Gideon yang dari suku Manase, dari keluarga yang kecil, dipilih Tuhan. Bagaimana keadaan Gideon saat itu sebenarnya membuat Gideon sendiri tidak pede. Tuhan memilih dia. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia dari suku yang besar, tetapi karena kepolosan dan hatinya, karena dia kekuatan imannya kepada Tuhan. Karena dari percakapannya dengan malaikat, dia berkata bahwa cerita-cerita para leluhurnya menceritakan berbagai kehebatan Tuhan, itu terparti dalam pikirannya. Waktu malaikat bilang bahwa Tuhan menyertai, dia pun mulai berkata, maaf, kalau Tuhan menyertai, bagaimana dengan kekuatan-kekuatan Tuhan yang zaman dulu nenek moyang kami ceritakan? Ini berarti sebenarnya Gideon menyimak apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Pertama, kita akan belajar tentang Gideon adalah keraguannya. Saat Gideon mendapat panggilan Tuhan, ia untuk menjadi hakim atas Israel, ternyata ketakutannya terhadap orang Midian itu besar sekali. Malaikat itu bertemu Gideon bukan di tempat yang luas, tapi di tempat tersembunyi. Karena orang Midian itu sangat jahat. Setiap ada tanaman orang Israel yang akan dipanen, yang akan siap untuk dituai, itu pasti akan dimusnahkan atau dirampok. Bukan hanya tanaman, tapi hewan juga seperti itu. Jadi mereka menanam dan beternak secara tersembunyi supaya tidak diambil orang Midian. Makanya waktu malaikat Tuhan bertemu, dia sedang ada di gudang yang tersembunyi. Waktu disitulah dia mengalami dia pasti sedang waspada ya. Dia menggirik dengan suara yang pelan, dia berhati-hati supaya tidak terdengar. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Dalam kewaspadaannya, dan di situ ada ketakutan juga, dia memperoleh panggilan Tuhan itu akan menimbulkan satu ketakutan. Benar nggak ya? Bagaimana bisa mungkin terjadi? Kalau Tuhan memang ada, kenapa kita diizinkan seperti ini? Gideon lupa bahwa yang membuat ini semua terjadi adalah bangsanya dia sendiri. Sikap hati orang Israel sendiri. Selama beberapa tahun mereka damai sejahtera. Kedamaian mereka, kesejahteraan mereka membuat mereka tidak waspada. Dan ketergantungannya pada Tuhan pun mulai berubah. Mereka tidak bergantung pada Tuhan, tapi mereka bergantung pada kekuatannya sendiri. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Gideon gagal untuk meyakini bahwa Tuhan mampu sanggup menyertainya. Keraguan Gideon terhadap kuasa Tuhan ditunjukkan pada ayat 13-15. Ia berkecil hati. Dia dari suku yang kecil, keadaan orang Israel seperti ini, dia mulai ragu-ragu tentang panggilan Tuhan. Dia merasa bahwa benar nggak ya sini? Akhirnya dia meminta tanda kan, dan malaikat Tuhan pun meladeninya. Oke, kalau kau minta tanda, aku akan memberikannya. Kurang lebihnya bahasanya seperti itu. Pelajarannya yang kedua yang kita ambil dari Gideon adalah janji pernyataan Tuhan. Janji yang diberikan kepada Gideon jelas bahwa Tuhan akan menyertai seperti yang diungkapkan malaikat Tuhan yang datang menjumpainya. Tuhan mau berjanji akan menyertainya, seperti dia akan berperang kepada satu orang. Begitu juga maksudnya begini, dia melawan orang Midian seperti dia melawan satu orang, bukan melawan semua bangsa, tapi mengalahkan satu orang. Dan kekuatan yang menyertai Gideon adalah kekuatan yang luar biasa. Gideon mulai menangkap janji Tuhan itu. Dia mulai yakin dengan janji Tuhan itu. Dia mulai dibangkitkan semangatnya lagi karena dia minta tanda sama Tuhan, dan tanda itu pun diberikan, diyakinkan lagi bahwa panggilannya ini panggilan dari Tuhan, dan panggilan ini bukan panggilan main-main. Saat Tuhan memanggil siapapun dari kita, Tuhan pasti memberikan fasilitas, pasti Tuhan memberikan kemampuan, pasti Tuhan memberikan anugerah kekuatan, kreativitas, terus juga memberikan jalan keluar. Tuhan pasti menyertai itu semua. Tidak mungkin seorang utusan diutus tanpa memiliki persiapan.
Dan Gideon pun diberikan itu pada dirinya. Tuhan sendiri yang datang melewat malaikat, Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang meyakinkan. Akhirnya Gideon yakin tentang panggilannya. Yang ketiga, menikmati penyertaan Tuhan. Tercatat dalam ayat 17-14 ada beberapa tanda yang diberikan Tuhan. Pertama, Tuhan membuktikan kesetiaannya, tetap tinggal sampai Gideon kembali membawa korban persembahan kepada Tuhan. Waktu Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar. Kalau dia bilang iya, pasti iya. Kalau Tuhan bilang tidak, pasti tidak. Tuhan tidak bisa diatur oleh keinginan kita, tapi keinginan kita lah yang diatur dengan keinginan Tuhan. Kedua, api yang membakar korban yang dipersembahkan kepada Tuhan sampai semuanya habis. Ini tandanya Tuhan berkenan. Dan akhirnya Tuhan memberikan fasilitas kepada Gideon, diberikan kekuatan. Proses penyertaan Tuhan di dalam Gideon menjadi sebuah proses yang panjang dan menghilangkan keraguan-raguan akan penyertaan Tuhan. Keraguan tersebut sirna ketika ketaatan Gideon terhadap perintah Tuhan dijalankan. Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang Gideon. Hari ini kita belajar tentang keraguan menghambat ketaatan. Saat kita ragu-ragu tentang panggilan Tuhan, kita ragu-ragu tentang janji Tuhan, kita mulai ragu-ragu menjalankan perintah Tuhan, sebenarnya kita sudah melakukan ketidaktaatan. Perintah Tuhan harus kita lakukan dengan ketidakraguan. Kita tidak boleh ragu, kita harus pasti. Walaupun kadang-kadang kita enggan melakukannya, walaupun kadang-kadang kita sepertinya terpaksa, walaupun rasanya seperti terseok-seok untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi saat kita melakukannya, berjalan di dalam ketaatan, itu memang tidak mudah. Kita akan memperoleh janji penyertaan Tuhan itu sendiri. Kita masih ingat tentang Abraham. Bagaimana waktu Tuhan meminta anaknya yang dikasih untuk dipersembahkan. Apakah Abraham dengan sukarela tanpa ada penolakan di hatinya? Pasti ada penolakan di hatinya. Pasti ada satu peperangan batin yang dia alami. Satu sisi dia taat pada Tuhan, satu sisi dia sayang pada anaknya. Tetapi saat dia menjalaninya, dia melakukannya dengan taat, walaupun hatinya sedih, walaupun sepertinya enggan, walaupun sepertinya berat, tetapi dia melakukannya. Saat dia melakukan ketaatan, apakah Tuhan tutup mata? Apakah Tuhan berbuat sadis pada Abraham? Tidak. Tuhan akhirnya tahu bahwa Abraham taat, dan ketaatannya memberikan dia predikat bahwa Abraham itu bapak orang beriman. Bapak Ibu, banyak sekali aturan Tuhan yang harus kita lakukan ya. Memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, membaca Alkitab setiap hari, taat, melakukan perintah Tuhan itu sepertinya seperti mengikis kedagingan kita ya. Melakukannya bukan, kadang-kadang kita melakukannya bukan dengan sepenuh hati gitu, karena kita tahu ini taat, kita harus taat, tapi kita tahu bahwa hati kita itu belum bisa untuk itu. Seperti mengampuni, Tuhan bilang mengampuni, tapi hati kita masih sakit, tapi kita dituntut untuk mengampuni. Tetapi kalau kita melakukannya dengan ketaatan tanpa keraguan-raguan, kita akan memperoleh janji Tuhan, penyertaan Tuhan, fasilitas dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tuhan selalu menyelamatkan kita. Dalam ketaatannya pada firman Tuhan, ketaatan kita pada firman Tuhan sebenarnya menjaga kita jatuh dalam dosa yang lebih dalam. Tuhan kadang-kadang menaruh kita ke tempat seperti dua pilihan, di persimpangan jalan. Saya taat. Kalau taat sepertinya saya merendahkan diri saya, tapi kalau saya tidak taat, saya sedang menyakiti Tuhan, tidak taat pada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tetap memilih taat pada Tuhan, walaupun rasanya memang sepertinya tercabik-cabik ya. Saya pernah mengalami itu. Saya tidak bisa mengampuni satu orang ini. Orang ini bukan hanya mempermalukan saya, tapi mempermalukan orang tua saya. Dan itu rasanya tidak bisa. Di masa muda saya punya prinsip gini. Ada dua hal yang tidak boleh dipermalukan oleh orang lain dalam kehidupan saya. Yang pertama Tuhan saya, yang kedua orang tua saya.
Di masa muda saya yang belum belum berakar kuat pada firman Tuhan, rasanya itu tidak bisa dilanggar. Membabi buta saya. Akhirnya saya diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak suka. Dipermalukanlah saya dan keluarga saya oleh orang satu ini. Dalam perjalanan hidup saya terus ditegur untuk mengampuni, tapi kekeh saya tidak mau mengampuni. Saya tidak mengampuni, saya benar-benar tidak bisa. Dalam pemikiran saya tuh pembalasan dendam itu ada. Dalam balas dendam dalam pemikiran tanpa saya lakukan karena emosi saya luar biasa. Suatu hari saya naik sepeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Naik sepeda, pulang dari kerja saya naik sepeda. Gak ada angin, gak ada hujan, saya tuh jatuh. Kepleset, kubrak gitu. Karena dalam waktu naik sepeda saya ngelamun sambil marah. Kalau ketemu dia, saya mau begini, saya ngelakuin ini. Pokoknya pikiran saya jahat dan kejam. Tiba-tiba saya jatuh, kubrak gitu tuh. Paha saya biru karena kena sepeda, saya jatuh gitu tuh. Dan akhirnya dari situ saya mulai sadar, saya nggak boleh memikirkan ini. Saat itu sadar, terus tiba-tiba muncul lagi, lembut lagi. Jadi perasaan dendam saya itu naik turun gitu. Satu hari ada ibadah di gereja saya yang di Klaten, yang di situ tentang melepaskan pengampunan. Nah, pendeta saat itu mengatakan bahwa lepaskan pengampunan orang yang paling menyakitimu. Saya kekeh tidak mau. Akhirnya didorong-dorong, saya bilang saya mengampuni. Tapi hati saya belum plong. Dan satu sentuhan dari ibu pendeta, waktu itu dia menyentuh saya, mendoakan saya. Entah kenapa ibu pendeta bilang ini, sebut namanya, ampuni dia, ampuni dengan tulus. Saya kekeh tidak mungkin karena gestur tubuh saya yang menunjukkan kekerasan hati saya. Akhirnya Bu Pendeta saya peluk saya mulai didoakan, dibisiki, dan saya akhirnya menangis. Saat saya menangis, saya mulai menyebut namanya, saya mulai mengampuni. Ada plong hati saya memang, tapi memang prosesnya bukan berhenti di situ. Waktu itu belum sepenuhnya saya mengampuni, prosesnya masih panjang. Dan akhirnya setiap hari saya melawan rasa dendam saya minta kekuatan Tuhan supaya saya juga damai sejahtera. Karena dendam ini membakar saya juga, amarah ini membakar saya juga. Akhirnya saya mulai menata hati saya, mulai pelan-pelan. Bukan berarti mulus ya naik turun, tapi berjalannya waktu, akhirnya saya sudah bisa mulai meredam. Satu hari saya mendengar orang ini sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, tapi sakit yang sangat parah dan tidak ada obatnya di dunia ini. Saya dengar itu, saya bukannya dendam membara lagi, tapi saya sedih. Andaikan saya belum dilepaskan, pasti waktu saat itu saya pasti akan bersorak-sorai haleluya 12 kali mungkin gitu ya. Tetapi saya mulai itu sedih. Dan satu pertemuan saya bertemu dia tanpa sengaja. Bertemu dia datangi saya, dia salami saya langsung kaget. Tapi waktu dia mengulurkan tangannya, saya pun akan mengulurkan tangannya. Dia tanya, apa kabar? Baik, kamu gimana? Sehat? Ya, beginilah. Terus saya bilang ini, dalam nama Yesus Tuhan pasti buka jalan, saya bilang itu. Ya, doain aja ya, dia bilang itu. Ya, sehat-sehat ya, saya bilang itu. Dan pertemuan sederhana itu mengubah segalanya. Akhirnya hati saya, akhirnya saya tahu bahwa di hati saya sudah tidak ada dendam dengan orang itu. Saat ini kalau mengingatnya saja, saya mengingatnya di dalam kewajaran, istilahnya biasa-biasa saja, tanpa ada rasa dendam, tapi memang ada rasa sedih. Selang beberapa bulan saya mendengar dia meninggalkan istri dan 3 anaknya. Itu rasanya sedih sekali gitu. Saya sedih kan, langsung kepikiran, istrinya gimana, anak-anaknya gimana, masih kecil-kecil, harus bagaimana ini, saya bilang gitu toh. Saya akan nelpon teman saya bilang, ucapkan turut belasungkawa saya kepadanya. Saya nggak punya nomornya, tapi sampaikan belasungkawa saya. Waktu beberapa teman juga urunan gitu kan, saya juga ikutan, karena saya juga tidak bisa datang karena saya ada di luar kota. Saya rasanya sedih sekali. Jadi Bapak Ibu, saya tahu kalau menjalankan firman Tuhan itu tidak mudah,
Terkadang kita tuh nggak mau melakukannya, tapi kita didorong untuk taat. Saat kita mengikuti dorongan ketaatan itu, kita akan tahu ternyata ujungnya tuh manis, kebebasan, kelepasan, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan yang tanpa kita duga itu terjadi. Jadi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, bila Bapak Ibu sekarang sebenarnya sedang didorong dalam ketaatan, dalam 1-2 hal atau banyak hal di dalam kebenaran, coba ikuti alurnya. Coba ikuti, jalani saja. Walaupun tuh rasanya istilahnya setengah hati, jalani saja. Nanti saat Anda Bapak Ibu berjalan dalam ketaatan itu, Bapak Ibu akan diberikan kekuatan. Anak-anak muda, kontrol emosimu, kontrol nafsumu, kontrol semangatmu yang menggebu-gebu. Karena kalau kau tidak mengontrol, kau akan jatuh dalam pencobaan. Hari ini kita belajar tentang Gideon. Bagaimana panggilannya kepada Tuhan sudah sangat jelas, tapi dia ragu. Dia meminta tanda, waktu Tuhan memberikan tanda, dia semakin yakin. Akhirnya dia menjadi panglima yang hebat. Karena panggilan sederhana itu, dia mulai mengambil kesempatan dan dia menjadi hebat. Dia didorong di dalam ketaatan. Dia dipaksa sebenarnya kan, didorong oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Pertama dia ragu, dia tidak mau, tetapi saat dorongan itu kuat, dia mengikuti dorongan dari Tuhan sehingga dia menjadi luar biasa. Hari ini saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian pun mengalami hal yang sama dengan Gideon, menjadi luar biasa karena dorongan ketaatan. Hilangkan keraguan. Andai kan masih ragu-ragu, terus berdoa sama Tuhan, terus berdoa, minta kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan ketaatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kekuatan kami ini terbatas. Kami sangat ingin sekali melakukan apa yang kami inginkan, tetapi kami sadari bahwa keinginan kami inilah keinginan jahat dan penuh dosa yang menjatuhkan kami di dalam permasalahan demi permasalahan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan, agar kami bisa terus berjalan di dalam ketaatan tanpa keraguan. Tuhan Yesus, tolong kami. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya, Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan di dalam iman. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.